Selamat datang kembali di channel Ion Fly. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah Kalimantan. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Pada zaman Hindia Belanda dan sebelumnya, Kalimantan merujuk kepada keseluruhan pulau yang dikenal sebagai Borneo yang meliputi Sabah, Sarawak, Brunei, dan kawasan Kalimantan sekarang. Dalam surat-surat Pangeran Tangkidilo dari Kerajaan Banjar kepada Residen Belanda di Banjarmasin pada tahun 1857, ia menyebut nama Pulau Kalimantan, bukan dengan sebutan Pulau Borneo. Ini menunjukkan bahwa di kalangan penduduk, nama Kalimantan lebih umum digunakan daripada nama Borneo, yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagian besar wilayah Kalimantan dari kota Sambas hingga kota Berau merupakan bekas kawasan Kerajaan Banjar, tetapi kini kawasan itu menyusut menjadi sebagian kecil saja di wilayah Kalimantan Selatan, masa kini sebagian telah jatuh ke tangan Kesultanan Brunei. Dengan kedatangan Inggris di Kalimantan, Inggris memisahkan Sabah, Sarawak dari Kalimantan, termasuk Brunei. Ketika Sabah dan Sarawak dimasukkan ke dalam wilayah Malaysia, keseluruhan pulau dipanggil Borneo. Sampai sekarang pulau itu secara luas disebut dengan Borneo, daripada Kalimantan, dan kata Kalimantan sendiri lebih umum diartikan sebagai suatu wilayah di Pulau Borneo yang dimiliki oleh Indonesia, walaupun dalam bahasa Indonesia kata Kalimantan tetap mengacu kepada keseluruhan pulau. Asal-usul nama Kalimantan tidak begitu jelas. Sebutan Kelamantan digunakan di Sarawak untuk menyebut kelompok penduduk yang mengonsumsi sagu di wilayah utara pulau ini. Menurut Crawford, kata Kalimantan adalah nama sejenis mangga sehingga Pulau Kalimantan adalah Pulau Mangga, namun dia menambahkan bahwa kata itu berbau dongeng dan tidak populer. Mangga lokal yang disebut Kelemantan ini sampai sekarang banyak terdapat di perdesaan di daerah Ketapang Kalimantan Barat dan sekitarnya. Menurut C. Jose dan McDougall, Kalimantan berasal dari nama-nama 6 golongan suku-suku setempat yakni Iban, Dayak Laut, Kayan, Kenyak, Kelemantan, Dayak Darat, Murut, dan Punan. Dalam karangannya Jose menjelaskan bahwa Kelemantan adalah nama baru yang digunakan oleh bangsa Melayu. Namun menurut Slamet Mulyana, kata Kalimantan bukan kata Melayu asli tapi kata pinjaman sebagai halnya kata Malaya atau Melayu. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa Kalimantan atau Kelemantan berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamantana yaitu pulau yang udaranya sangat panas atau membakar. Karena vokal A pada Kala dan Mantana menurut kebiasaan tidak diucapkan, maka Kalamantana diucap Kalmantan yang kemudian disebut penduduk asli Kelemantan atau Kuala Montan yang akhirnya diturunkan menjadi Kalimantan. Jika ditilik dari bahasa Jawa, nama Kalimantan dapat berarti Sungai Intan. Sepanjang sejarahnya, Kalimantan juga dikenal dengan nama-nama yang lain. Kerajaan Singasari misalnya, menyebutnya, Bakulapura, yaitu jajahannya yang berada di barat daya Kalimantan. Bakula dalam bahasa Sanskerta artinya pohon tanjung sehingga Bakulapura mendapat nama Melayu menjadi Tanjung Pura artinya negeri pulau pohon tanjung yaitu nama kerajaan Tanjung Pura yang sering dipakai sebagai nama pulaunya. Sementara kerajaan Majapahit di dalam Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis tahun 1365 menyebutnya, Tanjung Nagara, yang juga mencakup pulau Filipina seperti Saludung, Manila, dan Kepulauan Sulu.
Sebutan Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti dalam ramalan Prabu Jayabaya dari masa Kerajaan Kediri, tentang akan dikuasainya tanah Jawa oleh bangsa Jepang yang datang dari arah Nusa Kencana. Memang terbukti sebelum menyeberang ke Jawa, tentara Jepang terlebih dahulu menguasai ibu kota Kalimantan saat itu yaitu Banjarmasin. Nusa Kencana sering pula digambarkan sebagai tanah sabrang, yaitu sebagai perwujudan negeri Alengka yang primitif, tempat tinggal para raksasa di seberang tanah Jawa. Di tanah sabrang inilah terdapat tanah Dayak yang disebutkan dalam Serat Mahaparwa. Suku asli Kalimantan biasanya menamakan dirinya Bakudapati yang merupakan akronim dari Banjar, Kutai, Dayak, Pasir dan Tidung. Sebagian keturunan suku Banjar dan suku Dayak di Kalimantan Barat ada menyebut dirinya sebagai suku Melayu. Suku Melayu juga sering dianggap sebagai suku asli Kalimantan. Pada sensus BPS tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan dikelompokkan menjadi 3 yaitu suku Banjar, suku Dayak 268 suku bangsa dan suku asal Kalimantan lainnya. Suku Melayu menempati wilayah Kalimantan Barat, terutama kawasan pesisir. Suku Banjar menempati Kalimantan Selatan dan menyebar hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Suku Bugis terdapat di daerah pesisir pantai Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Di kawasan pesisir Kalimantan Timur juga ditempati suku Kutai, Berau, Pasir, Tidung dan Bulungan. Suku Dayak menempati daerah pedalaman Kalimantan. Sementara orang-orang Tionghoa banyak bermukim di Kalimantan Barat, terutama kawasan perkotaan seperti Singkawang dan Pontianak. Program kolonisasi pada masa Hindia Belanda dan program transmigrasi sejak masa Orde Baru juga berpengaruh besar terhadap demografi Kalimantan. Suku transmigran yang terdapat di Kalimantan yaitu suku Jawa, Sunda, Banten, Madura, Sunda, Bali, Sasak, Lombok, Flores dan Adonara. Walaupun demikian, sebagian budaya suku-suku Kalimantan merupakan hasil adaptasi, akulturasi, asimilasi, amalgamasi, dan inkorporasi unsur-unsur budaya dari luar, misalnya sarung Samarinda, sarung Pagatan, wayang kulit Banjar, benang bintik, batik Dayak Ngaju, ampik, batik Dayak Kenyah, tari Zafin dan sebagainya. Pada dasarnya budaya Kalimantan terbagi menjadi budaya pedalaman dan budaya pesisir. Atraksi kedua budaya ini setiap tahun ditampilkan dalam Festival Borneo yang diikuti oleh keempat provinsi di Kalimantan. Diadakan bergiliran masing-masing provinsi. Demikian informasi tentang sejarah Kalimantan. Informasi-informasi tadi kami dapat dari berbagai sumber. Di antaranya, wikipedia.org. Semoga bermanfaat.